Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo himpunan mahasiswa sekalian. Jadi kita pada hari ini kembali lagi di podcast of Himatekpen. Kali ini kita berada di episode keempat. Nah, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan IMATEPSI yang kepanjangannya yaitu Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan se-Indonesia. Nah, tentunya tidak sendiri saya pada hari ini untuk pembahasan kita. Jadi nanti akan bersama alumni dari mahasiswa teknologi pendidikan yang termasuk pada kepengurusan dari IMATEPSI tentu saja gitu. Nah, jadi mungkin bisa kita perkenalan diri terlebih dahulu, Kak. Oke, silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Nama saya adalah Ramadhani, salah satu mahasiswa teknologi pendidikan angkatan tahun 2016 atau kebetulan di angkatan 3, jadi masuknya itu tahun 2016. Oh, jadi ini sudah lulus ya, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun nambah semester. Nggak apa-apa, Kak. Berarti sangat seru ya jadi mahasiswa itu ya, Kak. Sangat menjiwai, sangat menyenangkan. Wah, mantap banget. Nah, jadi untuk Karama sebelumnya, Kak. Jadi Karama ini saat ini sebelumnya itu jadi pengurus apa? Kalau boleh tahu selain di himpunan mahasiswa mungkin, karena yang saya tahu kan Karama pernah menjabat jadi wakil ketua umum ya. Mungkin periodenya bisa. Oke, kebetulan masuk itu pertama kali ke kampus itu tahun 2016. Terus 2017 memasuki anggota umum, berarti ada masih anggota biasa. 2017 pas kebetulan 2017 juga itu benar kata kakak tadi kan, itu saya menjabat di wakil ketua umum teknologi pendidikan. Bertepatan saya sebagai wakil dan ketuanya itu adalah Azimi Ramadan juga. Dan itu. Kalau boleh tahu Kak Rama ada pernah menjabat juga ya di Ormawa Universitas, boleh tahu ada. Jadi selepas dari bukan himpunan saja, di fakultas pun ada seperti DPM FKIP Unlam. Terus yang di universitas itu pernah menjadi anggota pramuka juga. Wah. Pramuka Unlam. Wah. Jadi ada 3 organisasi yang aku berkecimpung di sana gitu. Ada himpunan teknologi pendidikan FKIP ULM, ada Dewan Mahasiswa FKIP ULM, terus Pramuka ULM juga di situ. Wah, jadi pengalaman perkuliahan tidak hanya itu aja ya, Kak. Jadi kita bisa bahas terkait dengan organisasinya juga ya kan. Karena banyak sekali maba yang masih takut-takut ikut organisasi mahasiswa tentunya karena takut inilah takut itu. Nah, makanya dari itu mungkin inilah menjadi inspirasi kita semua ya kan. Kak, silakan bisa diminum dulu kalau mau minum. Ya. Oke. Boleh nih. Sambil kalah santai kita. Oke, santai. Oke. Mungkin terkait pembahasan kita pada hari ini yaitu IMATEPSI, Kak. Apa tuh? Nah, IMATEPSI tadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi pembahasannya yaitu Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan se-Indonesia. Nah, kalau boleh tahu Kak Rama kemarin pernah menjabat ya sebelumnya di IMATEPSI itu? Ya, jadi Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan se-Indonesia itu saya pernah menjabat sebagai Forkom. Artinya adalah mewadahi forum komunikasi antar ketua teknologi pendidikan se-Indonesia. Nah, di situ juga aku baru pertama kali tahu apa sih IMATEPSI itu gitu. Jadi dilantiknya itu di Sulawesi, tepatnya itu di Sidrap Rampang kalau tidak salah ya. Di sana dilantik sebagai jadi Forkom. IMATEPSI. Wah, Forkom ya. Jadi forum komunikasi ya. Jadi untuk tugas pokoknya itu seperti apa sih, Kak? Sebenarnya di IMATEPSI itu kalau statusnya ketua Forkom kalau boleh tahu, karena saya tahu di struktur organisasi itu Forkom itu hanya satu ya. Nah, bisa begitu? Jadi dalam IMATEPSI itu ada namanya Forkom. Jadi himpunan ya, kita dalam IMATEPSI itu kan ada beberapa wilayah yang terbagi di Indonesia, itu terbagi 3 wilayah 1, 2, 3. Nah, untuk mewadahi wadah buat ketua teknologi pendidikan se-Indonesia itu ada namanya Forkom. Jadi Forkom itu tugasnya sebenarnya topoksinya
tugasnya itu memfasilitasi informasi se-Indonesia. Jadi kayak kita harus mengontrol, ngecek yang mana sih himpunan yang aktif dan yang pasif dan tidak di dalam situ. Jadi kita hampir per periode itu kita selalu mengkoordinir. Jadi harus ada pembaruan. Misalnya di Tekpen Unlam itu ada berita terkini, aku mengangkat berita itu ke forum Hima itu, ketua-ketua di sana. Jadi ketua se-Indonesia tuh tahu bahwasannya Tekpen ULM itu ada kegiatan kayak gini. Sama halnya sebaliknya kayak misalnya Tekpen dari mana, dari wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 itu mengasih informasi ke saya. Jadi nanti dari pribadi itu saya akan menginformasikan mereka. Nanti jadi setiap per agenda itu nanti ada juga evaluasi. Jadi dalam evaluasi itu Forkom itulah yang memimpin agenda tersebut. Oh, jadi Forkom ini otomatis menjadi jembatan utamanya ya? Jadi jembatan antara Sekjen Himatepsi, Forkom, baru ke kahim-kahimnya lain atau gitu. Oke. Karena kebetulan kalau terkait dengan Forkom ini pasti banyak berfokus pada humasnya ya. Jadi pengibaratannya menjadi wadah kepada kekawanan untuk mencari tahu informasinya bagaimana sih yang ibaratnya tuh di Instagram di himpunan mahasiswa teknologi pendidikan manapun yang tidak tersampaikan kepada himpunan mahasiswa Tekpen yang lain gitu kan. Jadi ya benar, jatuhnya sih ya kayak hampir humas, tapi itu beda tempat. Khusus tempatnya itu adalah ya khusus ketuanya. Kalau ada beberapa anggota yang masuk di dalam forum itu. Tapi kalau forum itu punya forum sendiri, punya wadah sendiri. Isinya ya ketua-ketua teknologi pendidikan se-Indonesia dari wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Gimana kesannya Kak ketemu dengan ketua-ketua Hima seluruh Indonesia terutama, karena ada yang dari Jawa, ada yang dari yang logat-logatnya wow sekali ya. Kita bisa ketawa-tawa biasanya lah kalau melihat bebuhannya itu bicara gitu. Oke. Kesannya yang pertama adalah sangat luar biasa. Yang dalam kata artian mereka itu adalah orang-orang yang terpilih antara mahasiswa teknologi pendidikan di universitasnya. Nah, untuk bahasa dan tata kata yang mereka gunakan, itu mereka rata-rata menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jarang sekali mereka itu menggunakan bahasa daerah, terkecuali memang itu sesama temannya. Karena dalam forum itu, karena kalau misalnya kita menggunakan bahasa daerah nih, misalnya bahasa Banjar, belum tentu bahasa Banjar itu dikenal sama orang Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan yang lainnya gitu kan. Makanya lebih dominan ke bahasa Indonesia juga. Iya. Tapi ada kayak gimana ya, kita menggunakan bahasa Indonesia tapi logatnya. Iya. Logatnya. Jadi kayak misalnya logatnya tuh kayak ada nada-nada sedikit yang tekanan. Iya. Gitu. Apalagi orang hulu sungai. Sangat-sangat menekan terhadap pembicaraannya itu. Kalau orang Banjar kan, kalau orang Kalimantan Selatan terutama yang suku-suku Melayu, itu kan mereka menggunakan bahasa yang ada lagunya. Artinya lagu. Ada tekanannya. Tapi kalau misal Jawa sama juga. Bagi orang-orang Jawa juga kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, medoknya itu ketahuan juga. Batak pun ada nada kasarnya atau bahasa Bali gitu kan. Iya, betul. Nah, dari situ yang jadi kita unik ya ngelihat kekawanan kita sendiri. Bahkan pernah kemarin itu di ketua umum dari Hima UNESA kemarin Kak, kebetulan saya ketemu ngomongnya itu mungkin secara Zoom aja. Jadi ketika dengar responnya kata pian itu dia nggak kenal. Mereka. Itulah hebatnya Indonesia dan itulah bangganya kita kalau kita sudah masuk ke nasional, kita tahu sistematis dari daerah masing-masing. Dari daerah masing-masing itu kita tahu dari logatnya, kulturnya, itulah. Makanya kalau misalnya dibilang, kakak senang nggak kalau misalnya ikut organisasi nasional? Jelas. Pertama itu jelas senang karena kita tahu masing-masing daerah itu, logatnya. Kita bisa menggunakan bahasa pian kan.
itu berbeda di telinga mereka. Ya. Rasa aneh gitu. Aneh tapi berkesan jadinya ya kan Kak, biasanya harus tahu arti juga, iya. Jangan memburukan atau kita ngasih ilmu yang jelek ke teman. Iya. Ibaratnya buat mereka tahu aja kan ini bahasnya baik, nggak ada bermaksud untuk memburuk-burukkan mereka juga, itu ibaratnya Kak. Nah, ini terkait dengan yang kita bahas tadi kan terkait dengan Forkom itu. Nah, kalau terkait dengan IMATEPSI nih Kak, kalau boleh tahu kan kita sudah menghadapi situasi COVID setelahnya kan Kak. Jadi masa COVID itu IMATEPSI itu mengalami kekosongan jabatan ya terkait dengan dari sekjennya atau kelamaan gitu. Jadi dari situ mengalami penundaan kongres untuk kegiatan-kegiatan IMATEPSI jadi tertunda. Nah, menurut Kak Rama nih bagaimana solusi tentu saja mungkin untuk kedepannya kepada para mahasiswa yang akan mengikuti IMATEPSI tentunya, karena pasti banyak tantangan yang dihadapi dari kekawanan itu. Oke. Sedikit mengklarifikasi bahwasalnya di IMATEPSI itu tidak ada jabatan kosong. Yang ada jabatan itu tetap ada, tapi kami vakum. Dalam kata artian selama pandemi itu tidak ada artiannya kami lengser. Iya. Yang artian itu kami tetap menjabat, tetap dengan tugas topoksi masing-masing. Yang artian kami vakum selama pandemi itu ya karena susahnya komunikasi. Gitu. Kami sempat mengadakan kongres online, bahkan rapat online itu berapa kali dalam masa jabatan pandemi. Itu membahas untuk persiapan kongres di Jakarta pada tahun lalu itu. Nah, mungkin dari kakak IMATEKPEN FKUHM ada perwakilan yang naik ke sana kan? Iya. Nah, itu jabatan masih dipegang oleh Kak Diki dari Padang, dan beliau itu salah satu sekjen yang sebelumnya. Nah, di situ beliau masih mengkoordinir teman-teman, yang artinya masih ada, tapi vakumnya itu antara komunikasi. Seharusnya di pasca pandemi itu kami menghadirkan kongres yang artinya di Jakarta, tapi bentrok COVID jadi diundur. Nah, kebetulan pas kongres di sana ada beberapa pengurus kami yang berangkat seperti kayak dari Malang, UNESA dan UNES itu ada berangkat ke sana untuk perwakilan kami, bahkan Bandung ada juga kalau nggak salah kemarin ke sana. Nah, untuk pesan adik-adik misalnya bilang masuk ke sana ya gitu. Apa sih tantangannya di IMATEPSI? Tantangan pertama adalah kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Karena kita tidak tahu sifat orang antara Banjar sama Jawa, Kalimantan sama Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi. Itu yang pertama, kita harus mempunyai satu skill, yaitu harus berkomunikasi. Nah, tujuan dari himpunan atau tujuan dari organisasi itu adalah mewadahkan agar kalian bisa pede berkomunikasi. Terutama cara kalian pengucapan, intonasi, pengomongan, gitu. Nah, tantangannya itu yang pertama adalah kalian harus bisa komunikasi. Yang kedua, kalian harus pede. Artian pede itu kalian jangan malu-malu kalau misal ketemu sama orang baru. Terus kayak ya kenal-kenal aja lah dulu, kayak sok kenal gitu lah. Kalau sok kenal, kalian bisa membawa suasana gitu. Terus yang ketiga adalah tantangan adalah masalah dana. Iya, betul. Dana ini sangat riskan, yang artian ketika kalian mau berangkat nasional, kalian tidak punya dana, secara otomatis kalian harus bisa menggunakan dana pribadi. Gitu. Jarang sekali anak-anak yang mau naik ke nasional itu menggunakan dana-dana yang dari sponsorship. Gitu. Ada beberapa yang memang dapat sponsorship, misal contoh dari prodi, dari fakultas atau dari universitas. Tapi kalau misalnya salah satu sponsor atau proposal tidak naik, secara otomatis kita harus menggunakan dana pribadi, dan itu tidak murah. Tantangan yang terberatnya sebenarnya, tantangan yang paling menurut aku, karena ada beberapa kasus yang aku temui selama di IMATEPSI menjabat, karena saya sebagai Forkom ya. Jadi ada beberapa informasi dari universitas lain, mereka terkendala di dana untuk ngumpulnya. Padahal mereka tuh antusias untuk
ketemu sama kerabat jauh, artinya adalah keluarga Tekpen dalam satu itu. Yaitu tantangannya adalah dana. Tapi kalau kita ada niat, dana itu pasti ada. Iya. Entah itu dana dari teman. Iya betul. Boleh pinjam kan? Gitu kan. Siapa tahu kan ada. Gitu. Iya. Atau misalnya ketika kalian hamin berapa mau berangkat, ternyata proposal kalian tembus dari fakultas atau apa gitu. Kalau Kalama kemarin gimana? Kalau ke kegiatan di Matepsi udah berapa kali? Biasanya di Jawa ya kegiatannya itu. Oke. Terakhir aku berangkat ke Matepsi itu adalah di Sulawesi. Oh. Jadi yang pas di Sulawesi, setelah dari Sulawesi itu ke Jakarta kalau tidak salah. Nah yang di Jakarta tuh aku tidak berangkat. Jadi yang berangkat itu adalah Kak Bagus, senior aku, berangkat di sana. Senior saya juga. Satu rumah ya. Iya. Senior kita berangkat ke sana Kak Bagus sendirian. Karena dari pribadi pun kalau misalnya berangkat ke sana memerlukan biaya lumayan gede, kita harus tiket pesawat, transport yang lain, makan dan yang lainnya kan. Nah, yang terakhir itu adalah di Sulawesi. Jadi di Sulawesi itu ada kalau tidak salah lebih dari 5 yang berangkat ke sana. Itu kami disponsori berangkatnya. Wah, alhamdulillah berarti nggak jadi terkendala sekali ya ibaratnya, terbantu ibaratnya Kak. Terbantu. Kami disponsori dari fakultas sama universitas. Jadi memang pure kami dapat bantuan gitu. Kesannya gimana kalau Kakak Rama kemarin ke Makassar? Ke Makassar ya? Iya, atau Makassar. Ke Makassar itu apa ada ketemu apa gitu yang unik-unik di sana atau kekawanan mahasiswanya yang aneh-aneh gitu? Hal yang pertama yang kaget ke Makassar adalah di sana sangat luar biasa. Yang dimaksud luar biasa adalah anak-anak himpunannya. Saya kagum dengan mereka, yang artinya adalah kekeluargaan mereka sangat erat. Bukan senioritas ya, bukan senioritas antara tahun ke tahun, tapi mereka keluarganya memang erat. Dari angkatan berapa, kalau nggak salah ada angkatan yang paling tua, dia tetap mau mengejamu kami, artinya jadi tuan rumah tuh sangat bagus. Itu adalah Universitas Muhammadiyah Makassar. Salam untuk keluarga sana. Gitu. Terus di Makassar itu yang kaget adalah keluarganya sangat akrab, dan yang kagetnya lagi adalah di sana tuh sangat menerima kami sebagai saudara kandung gitu. Jadi kami mau kemanapun jalan-jalan tuh kami selalu ditemani. Gitu. Jadi jadi turis ya. Iya, jadi turis. Sama juga kan perbedaan budaya di sana beda. Maksudnya budaya adalah cara bahasa. Aku suka dengan bahasa orang-orang Makassar gitu. Logatnya sih. Nah, terus budaya misalnya di sini tidak legal tapi di sana legal. Misalnya kayak apa gitu kan di Kalimantan Selatan itu diilegalkan sama pemerintah, tapi di sana ada sebagian yang legal. Gitu. Cukup orang tahu aja Kak kalau yang legal itu apa. Ya, dan kalau misalnya pas di Makassar ya, kita pindah lagi ke daerah Sidrap. Sidrap itu lumayan bagus juga. Jadi pas itu kongresnya di Sidrap di sana. Dia Sidrap. Kalau di Makassar kan di Unismu Makassar, kegiatannya adalah di Sidrap, di daerah Lambang sana. Kalau di sana memang kulturnya sangat bagus, enak di situ. Tapi yang perlu saya wanti-wanti adalah ketika ke sana adalah takut salah makan dan takut salah minum. Ya susah ya di sana. Iya, karena kan kita sudah masuk ke sana, rata-rata mayoritas yang terutama ke daerah Toraja ya, daerah Toraja di sana tuh mayoritas adalah orang-orang yang beragama Muslim lah intinya gitu kan. Nah kita harus pintar-pintar sih milih, karena di situ aku pernah ngerasain salah satu makanan yang memang dilegalkan menurut Islam tapi kemakan. Jadi nggak kebayang lah ibaratnya. Awalnya nggak kebayang, tapi karena dari teman-teman saya ngasih tahu, oh gini rasanya ya, juga, gitu kan, rasa daging gitu kan. Ya nggak apa-apa Kak. Jadi mereka tahu aja daging apa yang haram. Ya itulah. Oke, jadi itu terkait dengan di Matepsi ya Kak ya. Jadi mungkin bisa nih Kakak Rama berikan pesan kepada para mahasiswa Tekpen terutama ya, supaya bisa ikut di Matepsi itu kayak gimana, yang harapan yang paling
terutama sih para mahasiswa baru nanti ketika nanti mereka mau cari tahu seputar IMATEPSI itu bagaimana, bisakah disampaikan pesan-pesannya kepada audiens terutama? Pesan yang pertama untuk teman-teman mahasiswa baru atau yang pengen bercampung di dunia organisasi, kalian harus mulai dari awal dulu. Tidak ada hal yang langsung sikat naik ke atas. Jadi ada prosesnya. Kalian harus tahu dulu rumah kalian di mana. Kalau kalian percuma naik IMATEPSI, tapi kalian tidak tahu rumah kalian. Jadi kalian harus tahu hima itu apa, tujuannya apa, wadahnya apa, visi misinya apa. Kalau kalian sudah tahu tentang himpunan, tahu tentang organisasi rumah intinya, kalian akan bisa tahu IMATEPSI itu apa. Ya, pasti itu. Karena IMATEPSI ini adalah kumpulan salah satu orang-orang yang memang terpilih di himpunan. Jadi bukan sembarangan dalam kata hal, aku udah masuk ke himpunan, terus aku pengen naik IMATEPSI. Tidak bisa semudah itu. Jadi ada beberapa tahap yang memang dari ketua himpunan itu harus seleksi. Gitu. Yang pertama harus ya, kalian kalau misalnya pengen masuk IMATEPSI, kalian memang harus orang yang aktif dalam organisasi. Aktif organisasi pun aktif kuliah juga. Jadi artinya balance 50-50. Ketika aktif di organisasi, kalian harus tahu paham juga apa sih organisasi tersebut. Karena kalau sudah kita masuk kancah nasional, kultur kita tuh berbeda. Iya, betul. Cara ngomongnya berbeda, pola pikir itu berbeda. Yang awalnya pola pikir kita di rumah kita, di himpunan, terus kita bawa ke nasional, belum tentu pihak nasional itu bisa menerima pemikiran kita. Gitu. Jadi harus ada tahapnya. Kalau pengen masuk, kalian harus benar-benar dulu di rumah. Kalian harus tahu, kaji dulu rumah. Karena percuma kalau kalian pengen tahu organisasi dan yang lainnya, tapi kalian tidak tahu rumah kalian sendiri. Nah itu dulu gitu. Utamanya. Pokoknya kembalilah ke rumah. Ingat rumah kalian di mana, kalian dilahirkan di mana, kalian besar di mana, sejauh mana kalian merantau, pasti kalian akan balik ke rumah. Iya betul. Sama kayak gitu juga IMATEPSI konsepnya gitu, adalah Ikatan Teknologi Pendidikan Indonesia. Forumnya di sana adalah orang-orang yang asik menurut aku dan aku sangat sayang sama mereka. Bahkan kayak ada beberapa orang yang sampai sekarang aku masih akrab, kayak anak-anak Malang, anak-anak Jakarta, anak-anak Sulawesi, karena ikut IMATEPSI itu menarik. Pokoknya intinya kalau pengen masuk, kalian harus serius dulu di rumah, pelajari rumah kalian. Kalau sudah belajar dari rumah, kalian pengen haus dengan ilmu organisasi, mulailah ke nasional. Karena ilmu nasional itu sangat luar biasa. Kalian akan ketemu orang-orang hebat di sana. Cara ngomongnya, cara pikirnya, itu sangat luar biasa. Jadi belajar dari rumah dulu. Ya itu yang utama sih Kak. Rumah kita dulu, kita fondasikan dulu ya. Iya. Ya. Nah makanya itu kalau kekawanan sih banyak yang pengen ikut IMATEPSI, tapi mereka belum tahu fondasi dasarnya di mana. Itu yang kesalahan di kita. Kita pengen langsung naik ke atas, tapi tidak tahu bawahnya. Iya. Percuma kalau kita naik ke atas, tapi bawahnya hancur. Betul. Jadi ketika sudah kita tinggi-tinggi naik, bawahnya hancur, ada kendala misalnya kena apa gitu, kalau misal fondasinya hancur kan atau kena longsor kan, maka secara otomatis di atas itu akan ikut hancur. Jadi perbaiki dulu lah fondasi kalian, perbaiki dulu lah rumah kalian, internal kalian, baru kalian bisa naik ke nasional. Ya, sebagai contoh juga nanti untuk kedepannya kalau orang-orang nanti melihat IMATEKPEN, wah bagus banget katanya, banyak orangnya yang berkesan gitu misalkan. Biasa, anak-anak IMATEKPEN di Indonesia itu sangat luar biasa bagiku, dan bagiku itu adalah rumahku, dan himpunan teknologi pendidikan ini adalah rumahku juga. Iya, pokoknya buat kita rumah kita semua ya. Iya, rumah kita semua. Ya. Kita belajar di sana, kita mencari ilmu di sana, orang tua kita di sini, kita jauh-jauh nih dari kampung ya kan, berkuliah, mencari ilmu, membangun pola pikir, membangun pola hubungan antara mahasiswa-mahasiswa lainnya. Itu adalah di organisasi. Jadi bagi anak-anak yang pengen masuk organisasi, jangan takut.
jangan takut untuk ngapain sih ikut organisasi, nanti nilainya jatuh atau apa. Tapi kalian perlu ingat, di dalam dunia kerja yang kalian pikirkan adalah organisasi. Ketika kalian sudah belajar organisasi, kalian akan tahu kerasnya dunia kerja itu gimana. Nilai itu kalian, kalau menurut pribadi ya, entah dari orang lain, percuma kalau misalnya aku nilai tinggi tapi aku tidak bisa berkomunikasi. Iya, setuju. Nah, aku belajar dari organisasi itu belajar berkomunikasi itu dari organisasi. Ketemu sama orang-orang hebat, termasuk kakak sekalian yang di depan nih kan, orang hebat juga kan, memberanikan diri untuk tampil statement di depan, itu sangat luar biasa. Gitu kan, jangan takut lah untuk berorganisasi, karena organisasi itu sangat ilmunya banyak, karena di bangku kuliah tidak ada pembelajaran organisasi. Organisasi didapat adalah di bangku himpunan, di wadah-wadah himpunan atau organisasi yang lainnya. Ya, utamanya juga harus haus akan belajar ya Kak. Ya, kita harus haus karena sebagai anak muda pencetak generasi emas, kita harus ingat kalau kita value-nya kurang, itu tidak akan dinilai. Makanya bangun dulu value kalian, cara komunikasi kalian, cara pikir kalian. Bangun gimana belajarnya di organisasi. Kalian akan ketemu orang-orang baru, di sana kalian akan menghadapi masalah-masalah yang baru dan mencari solusi yang baru. Luar biasa sekali Kak. Terima kasih banyak Kak atas kegiatan kita pada hari ini. Luar biasa, banyak kesan-kesan kita yang akan kita pelajari nanti untuk kedepannya ya, terutama ya. Izin closing dulu Kak. Oke. Jadi itu terkait dengan pertemuan kita pada hari ini untuk podcast of Himatek Pen. Jadi bisa kalian tonton kembali episode-episode sebelumnya, itu juga sangat bagus. Pokoknya orang-orangnya yang juga luar biasa ya Kak. Nah, jadi itulah untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak telah menonton. Salam Kandidat Merdeka Berkarya. Salam taruh sandang belatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.